Sepak bola seharusnya menjadi ajang sportivitas, tempat di mana setiap tim berjuang meraih kemenangan dengan cara yang jujur dan penuh semangat. Namun, dalam sejarah sepak bola Indonesia, pernah terjadi sebuah peristiwa yang justru mencoreng nilai-nilai tersebut dan hingga kini masih sering dibicarakan karena keanehannya. Peristiwa itu dikenal dengan sebutan sepak bola gajah, sebuah pertandingan yang tidak hanya mengundang keheranan, tetapi juga kemarahan publik karena apa yang terjadi di lapangan benar-benar di luar nalar. Kejadian ini berlangsung dalam kompetisi resmi sepak bola Indonesia, tepatnya pada ajang Divisi Utama Liga Indonesia tahun 2014. Pertandingan tersebut mempertemukan dua tim, yaitu PSS Sleman dan PSIS Semarang. Secara umum, pertandingan sepak bola biasanya diwarnai dengan strategi, serangan, pertahanan, serta usaha keras untuk mencetak gol ke gawang lawan. Namun yang terjadi dalam laga ini justru sebaliknya. Kedua tim tampak tidak memiliki niat untuk menang dengan cara normal, bahkan secara terang-terangan melakukan hal yang tidak masuk akal, yakni mencetak gol bunuh diri. Sejak awal pertandingan, penonton yang hadir di stadion mulai merasa ada yang tidak beres. Alih-alih menyerang gawang lawan, para pemain justru terlihat dengan sengaja mengarahkan bola ke gawang sendiri. Kiper yang seharusnya menjadi benteng terakhir pertahanan pun tidak berusaha maksimal untuk menghalau bola. Bahkan dalam beberapa momen, terlihat jelas bahwa gol bunuh diri dilakukan dengan sengaja tanpa adanya tekanan berarti dari lawan. Situasi ini membuat pertandingan berubah menjadi tontonan yang absurd dan jauh dari esensi sepak bola yang sebenarnya. Alasan di balik kejadian ini ternyata cukup mengejutkan. Kedua tim diduga berusaha menghindari lawan yang dianggap lebih kuat di babak berikutnya. Dalam sistem kompetisi saat itu, posisi klasemen akan menentukan siapa lawan yang akan dihadapi di fase selanjutnya. Dengan kata lain, kalah dalam pertandingan tersebut justru dianggap sebagai keuntungan karena bisa mendapatkan lawan yang lebih mudah. Akibatnya, kedua tim berlomba-lomba untuk kalah, dan cara paling cepat untuk melakukannya adalah dengan mencetak gol ke gawang sendiri. Pertandingan tersebut akhirnya berakhir dengan skor yang tidak lazim, di mana sebagian besar gol yang tercipta merupakan hasil dari gol bunuh diri. Total terdapat 5 gol bunuh diri dalam satu pertandingan, sebuah angka yang sangat jarang terjadi dalam sepak bola profesional. Para penonton yang menyaksikan langsung pun merasa kecewa dan marah karena mereka datang untuk menikmati pertandingan yang kompetitif, bukan sandiwara yang mempermainkan sportivitas. Reaksi publik terhadap kejadian ini sangat keras. Banyak pihak menilai bahwa tindakan kedua tim merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip fair play. Media massa ramai memberitakan kejadian ini sebagai salah satu skandal terbesar dalam sepak bola Indonesia. Tidak hanya di dalam negeri, kabar tentang sepak bola gajah juga sampai ke media internasional dan menjadi bahan perbincangan dunia. Banyak yang tidak percaya bahwa pertandingan resmi bisa berlangsung dengan cara seperti itu. Federasi Sepak Bola Indonesia pun tidak tinggal diam. Setelah melakukan investigasi, mereka menjatuhkan sanksi tegas kepada kedua tim yang terlibat. PSS Sleman dan PSIS Semarang didiskualifikasi dari kompetisi, sementara sejumlah pemain dan ofisial tim juga menerima hukuman tambahan. Beberapa di antaranya bahkan mendapatkan larangan beraktivitas di dunia sepak bola untuk jangka waktu tertentu. Keputusan ini diambil sebagai bentuk penegakan disiplin dan upaya untuk menjaga integritas kompetisi. Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi dunia sepak bola Indonesia. Banyak pihak menyadari bahwa sistem kompetisi yang tidak dirancang dengan baik bisa membuka celah bagi tindakan manipulatif seperti ini. Selain itu, mentalitas sebagian pelaku sepak bola yang lebih mementingkan hasil instan daripada proses yang jujur juga menjadi sorotan. Sejak saat itu, berbagai pembenahan mulai dilakukan, baik dari segi regulasi maupun pengawasan pertandingan, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Sepak bola gajah bukan hanya sekadar pertandingan aneh, tetapi juga simbol dari bagaimana olahraga bisa kehilangan maknanya jika nilai-nilai dasar diabaikan. Sepak bola seharusnya menjadi ajang untuk menunjukkan kemampuan terbaik, kerjasama tim, serta semangat juang yang tinggi. Ketika hal-hal tersebut digantikan oleh taktik curang dan manipulasi hasil, maka yang tersisa hanyalah kekecewaan dan hilangnya kepercayaan dari publik. Hingga kini, kejadian tersebut masih sering dijadikan contoh ketika membahas tentang skandal dalam sepak bola.
Banyak pengamat dan pecinta sepak bola menjadikannya sebagai pengingat bahwa integritas adalah hal yang tidak bisa ditawar. Tanpa integritas, sepak bola hanya akan menjadi permainan tanpa makna, yang kehilangan daya tariknya sebagai olahraga paling populer di dunia. Meski demikian, dari sisi lain, peristiwa ini juga menunjukkan bahwa reaksi keras dari publik dan federasi dapat menjadi kekuatan untuk memperbaiki keadaan. Hukuman yang dijatuhkan menjadi sinyal bahwa tindakan tidak sportif tidak akan ditoleransi. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan penonton, yang merupakan bagian penting dari ekosistem sepak bola. Bagi generasi muda dan para pemain yang sedang meniti karir, kisah sepak bola gajah seharusnya menjadi pelajaran penting. Bahwa kemenangan sejati bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang bagaimana cara mencapainya. Bermain dengan jujur, menghormati lawan, dan menjunjung tinggi sportivitas adalah nilai-nilai yang harus selalu dipegang, apapun situasinya. Pada akhirnya, sepak bola bukan hanya tentang mencetak gol atau memenangkan pertandingan, tetapi juga tentang menjaga kehormatan permainan itu sendiri. Peristiwa sepak bola gajah akan selalu dikenang sebagai salah satu momen paling tidak masuk akal dalam sejarah sepak bola Indonesia, namun di balik itu semua, ada pelajaran besar yang bisa diambil agar dunia sepak bola menjadi lebih baik di masa depan.